Di antara ring tinju paling berbahaya, kelas menengah bukan hanya tempat para teknisi adu strategi. Ini adalah ladang jagal, tempat para pemilik pukulan maut mencari mahkota dan kadang pulang tanpa ingatan. Singgasana ini dihuni oleh algojo-algojo tak berperasaan, dan semuanya dimulai dari seorang pria yang tak butuh banyak ronde untuk menyelesaikan malam, yakni Julian Jackson. The Hawk Jackson. Harold Graham dikenal sebagai salah satu petinju Inggris paling licin di generasinya. Bahkan beberapa tahun sebelumnya, dia pernah membuat Mike McCallum kesulitan hingga menang angka tipis. Malam itu, Graham tampil dominan. Dia menghindar cekatan dan mendaratkan kombinasi bersih ke wajah Jackson. Di mata sebagian besar penonton, Julian Jackson tampak kalah secara teknis. Dan ketika Graham mulai makin agresif, menyerbu dengan kepercayaan penuh, dia tak sadar bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan di ujung tangan kanan paling mematikan di divisi ini. Ronde keempat menjadi saksi perubahan takdir. Para medis bergegas naik ke ring. Graham beruntung dia bangkit beberapa menit kemudian. Tapi bagi Julian Jackson, satu pukulan itu sudah cukup untuk mengubah peta sabuk dunia. Julian Jackson resmi menjadi juara dunia kelas menengah versi WBC. Sabuk yang kelak akan berpindah tangan lewat pertarungan paling berdarah dan kisah paling tragis di era 90-an. Setelah meng-KO Harold Graham dengan satu pukulan neraka, Julian Jackson menjelma jadi legenda hidup yang paling ditakuti. Tak banyak bicara, tak banyak gaya, dia membiarkan tangannya yang berbicara untuknya. Ini adalah pertahanan pertama dan hanya butuh satu ronde. Sebuah pukulan kanan telak membuat Milton terpental seolah tubuhnya dicabut dari bumi. 3 bulan kemudian, lawan berikutnya bernama Ismael Negron. Tubuhnya lebih jangkung, reach-nya mengganggu, tapi Julian Jackson seperti sudah bosan bermain-main. Lagi-lagi, hanya dalam satu ronde, sebuah pukulan keras menghantam rahang Negron, dan saat tubuhnya mencium kanvas, arena berubah sunyi. Ron Collins adalah petinju yang ulet. Dia mencoba bertahan dengan jab dan footwork. Tapi seperti ban kempis, pertahanan tekanannya hilang. Di ronde kelima, Julian memotong jarak dan menghantam dengan kombinasi brutal yang mengakhiri segalanya. Seluruh dunia mulai percaya bahwa Julian Jackson adalah salah satu sedikit orang yang bisa menghancurkan siapapun dalam waktu kurang dari 3 menit. The Hawk Jackson. Di hadapannya malam itu berdiri Gerard McClellan, muda, dingin, dan jauh lebih buas daripada yang dibayangkan banyak orang. Jackson sempat menguasai ronde awal, namun McClellan terus menekan, dan di ronde kelima Jackson jatuh setelah dihantam pukulan kanan keras ke kepala. Dia bangkit tetapi kehilangan orientasi. McClellan menghantam lagi, kali ini tanpa belas kasihan. TKO di ronde kelima, sang algojo kehilangan tahtanya dan sekaligus masa kejayaan yang dulu tanpa abadi telah berakhir. Julian Jackson datang dengan satu niat, menebus kekalahan. Dia tahu usianya tak muda lagi, tahu refleksnya tak secepat dulu, tapi hati seorang algojo belum sepenuhnya mati. Ronde pertama dimulai, Jackson membuka dengan hati-hati. Sesekali melepaskan jab dan mencoba menjauh dari tekanan. Tapi McClellan bukan tipe yang memberi ruang. Dia merangsek, seperti ingin mengakhiri pertarungan sebelum sempat dimulai. Kemudian di detik-detik ronde pertama berakhir, saat Jackson terdesak ke tali ring, McClellan meluncurkan hook kiri ke tubuh, sebuah body shot tajam ke rusuk. Jackson jatuh berlutut, tubuhnya melengkung menahan sakit.
Wajahnya memerah, matanya memejam. Sakit itu bukan hanya fisik, itu adalah rasa pahit seorang legenda yang tahu semuanya akan berakhir. Julian Jackson sang Algojo kalah dalam 2 pertarungan beruntun oleh orang yang sama. Bagi McClellan, kemenangan ini mengukuhkan statusnya sebagai raja kelas menengah. Tapi singgasana itu tidak akan bertahan lama. Setelah naik kelas dan menerima tantangan dari Nigel Benn, hidup McClellan berubah selamanya. Pendarahan otak, kebutaan, dan cacat permanen mengakhiri karir dan masa depannya. Sabuk WBC kelas menengah resmi kosong. 2 raja, 1 hancur oleh tubuhnya sendiri, 1 hancur oleh tinju. Di satu sisi dunia yang jarang disorot oleh media barat, Shinji Takehara berdiri sebagai sosok yang tak diperhitungkan. Dia bukan produk promotor besar dari Amerika, bukan pula nama yang menghiasi papan neon Vegas. Namun malam itu di Tokyo Baltic Hall, dia berdiri menghadapi raja brutal dari Argentina, sang pemilik sabuk WBA kelas menengah, Jorge Castro. Castro bukanlah seorang petinju sembarangan. Dia dikenal dengan julukan Lokomotora dan bertarung dengan gaya keras dan tempo tinggi. Tapi Shinji Takehara punya sesuatu yang Castro tak punya. Kerinduan tanah air akan juara dunia kelas menengah pertama. Seluruh Jepang menggantungkan harapan di pundaknya. Semakin ronde berjalan, kesabaran Takehara berbayar. Castro mencoba menerobos tapi selalu ditahan. Tubuhnya mulai menerima dampak serangan bertubi-tubi dari sang samurai. Penonton Jepang bersorak namun tetap cemas. Jorge Castro dikenal berbahaya saat terluka dan pertarungan masih terbuka. Tapi malam itu bukan milik sang raja. 12 ronde berlalu dan ketika bel berakhir berbunyi, skor juri berpihak pada Shinji Takehara. Hasil resmi, Takehara menang angka mutlak dan menjadi juara dunia WBA kelas menengah pertama dari Jepang. Hanya 5 bulan setelah menciptakan sejarah, Shinji Takehara sang pahlawan dari Hiroshima kembali ke ring. Dia membawa beban besar gelar juara dunia WBA kelas menengah, kehormatan bangsa, dan ekspektasi yang mencekik. Yang berdiri di sudut merah malam itu adalah seorang petinju muda cepat dan eksplosif dari Amerika. Seseorang yang kelak menjadi bagian penting dari era transisi tinju dunia, bernama William Jopi. Jopi bukan hanya lebih muda 4 tahun, tapi juga datang dengan semangat dan gaya bertarung yang sangat kontras. Dia cepat, tajam, dan menyukai pertarungan jarak menengah. Takehara mundur, mencoba menjaga jarak, namun Jopi mengejarnya tanpa ampun. Jopi mendaratkan pukulan telak ke arah pelipis, membuat Takehara limbung dan bertahan di tali. Penonton Jepang mulai menahan nafas, harapan mereka sedang dalam bahaya. Dan akhirnya pada ronde ke-9, pukulan-pukulan Jopi sudah tak bisa dijawab. Wasit melangkah masuk, menghentikan duel, dan menyelamatkan Takehara dari kerusakan lebih lanjut. Hasil resmi, William Jopi menang lewat TKO atas Shinji Takehara, menjadi juara dunia WBA kelas menengah. Dalam dunia tinju, ada petarung dan juga ada algojo. Bernard Hopkins bukan sekedar penantang. Dia adalah seorang tahanan yang keluar dari penjara dengan satu tekad, merebut martabat lewat tinju. Dan pada malam ini, semua dendam masa lalu, semua luka dan keraguan akan dilampiaskan dalam satu tempat, adalah ring tinju. Duel pertamanya melawan Segundo Mercado di Ekuador hanya berakhir dengan imbang. Tapi bagi Hopkins itu adalah pencurian.
Dia tahu dirinya lebih unggul tapi tak dapat membungkam para juri dan penonton Latin. Maka duel ulang menjadi panggung pembalasan, dan kali ini dia tidak akan meninggalkannya di tangan para juri. Dari awal bel ronde pertama, Hopkins tampil lebih agresif. Dia tidak lagi hanya bertahan, dia mengajak Mercado bertempur di dalam. Sang lawan tak mampu mengimbangi. Setiap jab Hopkins, setiap pukulan kanan seperti palu menghantam kepercayaan diri Mercado. Ronde demi ronde, keunggulan Hopkins makin nyata. Mercado yang semula percaya diri mulai goyah, kehilangan arah, dan akhirnya di ronde ke-7 ketika serangan Hopkins datang bertubi-tubi, wasit menghentikan pertarungan. Bernard The Alien Hopkins menang lewat TKO di ronde ke-7. Dan malam itu, di usia ke-30 tahun, Hopkins resmi menjadi juara dunia kelas menengah versi IBF. Tapi baginya, ini bukan akhir perjalanan, ini baru bab pertama. Dan benar saja, sabuk IBF direbutnya malam itu tidak akan lepas dari pinggangnya selama 10 tahun ke depan. Dalam rekor pertahanan yang melampaui legenda seperti Hagler. Tak ada penguasa yang besar tanpa perang yang rumit. Bernard Hopkins tahu untuk duduk di singgasana yang agung, dia harus mencabut satu persatu mahkota para raja lain. Setelah 6 tahun mempertahankan sabuk IBF, Bernard Hopkins merasa waktunya telah tiba. Dia bosan hanya disebut seorang juara bertahan dan kini mengincar gelar Raja Tunggal. Kesempatan emas datang dari HBO, sebuah turnamen 4 petarung terbaik di dunia yang akan menyatukan sabuk WBA, WBC, dan IBF. Duel Holm melawan Hopkins adalah pertarungan penuh ketegangan taktis, bukan adu brutal. Holm lebih tinggi, tangan lebih panjang, gaya satpau. Tapi Hopkins adalah seorang profesor keras kepala yang sudah hafal setiap teka-teki di dalam ring. Dari awal, Bernard Hopkins tampil tenang. Menyodorkan jab dan tekanan konstan, dia bukan hanya melawan petinju, dia melawan sistem, melawan kritik, dan melawan usia yang hampir menginjak kepala 4. Sang lawan beberapa kali melepaskan kombinasi ke tubuh, tapi tak cukup mengusik ritme Hopkins. Sebaliknya, Hopkins justru mencuri ronde demi ronde lewat efisiensi, presisi, dan tak pernah membiarkan Holm nyaman. Hopkins seakan bermain catur, mendorong Holm ke tali ring, menekan secara mental, mencuri perhatian juri, lewat taktik-taktik kecil, mengubah jarak, menekan ritme, mengganggu konsentrasi lawan. Sampai ronde ke-12, pertarungan ini memang tak dipenuhi sultan highlight keras, tapi penuh nuansa pukulan akurat, kontrol jarak, dan mental baja. Hasil akhir, Bernard Hopkins dinyatakan menang lewat angka mutlak. Dengan 2 sabuk di tangannya, IBF dan WBC, Hopkins melangkah ke final turnamen melawan sang bintang tak terkalahkan, yakni Felix Trinidad, pemegang sabuk WBA dan kebanggaan seluruh Puerto Rico. Ada letupan yang berbeda ketika Felix Trinidad naik ke ring. Bukan hanya karena pukulannya, tapi karena Puerto Rico menaruh harapan penuh pada tangan kanannya. Felix Trinidad baru saja naik kelas dari juara kelas welter dan light middleweight. Kini dia mengincar status sebagai 3 divisi juara dunia. Tapi bukan sekedar sabuk yang dia kejar, Trinidad sedang mengejar tahta sejarah. Lawannya, William Jopi adalah juara WBA Super, petinju veteran yang tak asing dengan tekanan. Sejak lonceng pertama berbunyi, Trinidad tampil agresif, tak mau memberi Jopi ruang bernafas. Dia mendekat, memotong ring, dan melempar kombinasi seperti badai tropis. Ronde pertama belum usai, Jopi sudah mencium kanvas. Sebuah pukulan bersih menggetarkan Jopi. Dunia tahu Trinidad bukan tamu baru di kelas ini. Dia datang untuk menguasai.
Jopi bangkit, mencoba bertahan, tapi serangan Trinidad terus datang seperti ombak. Di ronde keempat, dia jatuh lagi dan meskipun sempat berdiri, tubuhnya mulai kehilangan daya untuk merespon. Di ronde kelima, setelah menerima kombinasi keras yang mengguncang tubuh dan kepala, Jopi jatuh untuk ketiga kalinya. Wasit menghitung dan menghentikan pertarungan. Hasil akhir, Felix Trinidad menang lewat TKO di ronde kelima, merebut sabuk WBA Super kelas menengah. Puerto Rico bersorak ria, mencium harapan bahwa anak kebanggaan mereka akan menjadi raja kelas menengah yang sah. Namun mereka tak tahu apa yang menanti di ujung turnamen ini bukan hanya duel unifikasi, tapi pertarungan nilai, gaya hidup, dan harga diri. Pertarungan ini bukan hanya tentang 3 sabuk, ini tentang 2 dunia yang saling menantang. Seorang teknisi tua dari Philadelphia melawan ikon yang dicintai satu negara. Setelah mengalahkan Cat Home, Bernard Hopkins hanya butuh 1 kemenangan untuk menjadi juara kelas menengah tak terbentahkan pertama sejak Marvin Hagler. Sementara itu, Felix Trinidad melaju bagaikan komet. Setelah menghancurkan Jopi dan merebut sabuk WBA, dia datang ke final sebagai favorit kuat. Umat Puerto Rico datang sudah bersiap untuk merayakan. Tapi Hopkins punya rencana, dan dia bukan petinju yang datang hanya untuk bertarung. Dia datang untuk menghancurkan mitos. Bernard Hopkins bermain dengan sempurna. Dia mematikan kaki Tito, memotong kombinasi, dan menghukum dengan counter akurat. Setiap kali Trinidad menyerang, Hopkins membalas 2 kali lebih tajam. Ronde demi ronde berlalu, penonton mulai menyadari ini bukan Trinidad yang biasa mendikte laga, ini adalah Hopkins Show. Di ronde terakhir, Hopkins melepaskan pukulan telak kerahan Trinidad, dia pun jatuh ke kanvas. Ayahnya, Felix Trinidad Senior, naik ke ring dan menghentikan pertarungan. Hasil akhir, Bernard Hopkins menang KO di ronde ke-12, menjadi juara dunia kelas menengah tak terbantahkan versi IBF, WBC, dan WBA Super. The Alien tak hanya mengalahkan favorit publik, dia mengalahkan sistem, keraguan, dan ekspektasi. Dari petinju yang bertahun-tahun dipinggirkan, dia kini menjadi raja kelas menengah. Dan lebih dari segalanya, Hopkins melakukannya dengan cara yang tidak bisa dibantah siapapun.